Selamat pagi Bu Hana dan teman-teman sekalian. Kali ini kami akan menjelaskan tentang SKKNI. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami. Nama saya sendiri Steven Chandra dari absen 23. Saya Nimreka Kandelin dari absen 17. Dan saya Karen Dominika dari absen 5. Oke, baik, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai SKKNI secara umum. Secara umum, SKKNI merupakan standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat dari jabatan yang telah ditetapkan. Jadi, pada intinya masing-masing profesi memiliki SKKNI-nya masing-masing. SKKNI sendiri telah dibuat oleh Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Lalu ada tujuan dari SKKNI. Apa sih tujuannya? Yaitu yang pertama, untuk merancang dan mengimplementasikan pelatihan kerja. Yang kedua, melakukan asesmen atau penilaian terhadap keluaran pelatihan. Dan yang ketiga, serta asesmen tingkat keterampilan dan keahlian terkini yang dimiliki oleh seseorang. Nah, di sini kami akan menjelaskan SKKNI teknisi akuntansi yang terbagi menjadi 5 kualifikasi. Yang pertama, kualifikasi kedua yaitu teknisi akuntansi junior. Terus yang kedua, kualifikasi 3 yaitu teknisi akuntansi pratama. Terus yang ketiga, teknisi akuntansi kualifikasi 4 teknisi akuntansi muda. Terus yang keempat, kualifikasi 5 yaitu teknisi akuntansi media. Terus untuk yang terakhir, kualifikasi 6 teknisi akuntansi API. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan kualifikasi 2-4. Nah, selamat menyaksikan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kualifikasi teknisi akuntansi yang kedua, yaitu teknisi akuntansi junior. Di sini, tugas dari teknisi akuntansi junior adalah menyelesaikan masalah akuntansi dalam perusahaan yang berskala kecil. Untuk menjadi teknisi akuntansi junior, kita harus memiliki 7 kompetensi yang harus kita kuasai. Yaitu yang pertama adalah menerapkan prinsip praktik profesional, mencakup dengan cara kita bekerja serta berpenampilan agar terlihat profesional. Yang kedua adalah K3LH. Kita harus menguasai K3LH agar jika terjadi sesuatu yang membahayakan dalam perusahaan, kita dapat selamat. Yang ketiga adalah proses entry journal, di mana kita harus menguasai untuk menganalisis suatu transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan, kemudian kita harus memasukkannya ke jurnal. Lalu yang keempat adalah proses rutinitas, yang mana hal ini merupakan lanjutan dari proses entry journal, yaitu setelah kita memasukkan analisis yang kita lakukan dalam jurnal, kita masukkan kembali ke dalam akun-akun yang ada dalam buku besar. Yang kelima adalah membuat laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan laporan yang sangat penting bagi suatu perusahaan, karena laporan keuangan ini bisa menjadi gambaran tentang keuangan suatu perusahaan. Lalu yang keenam adalah mengoperasikan spreadsheet. Karena kita tahu pada zaman sekarang teknologi sudah sangat berkembang, jadi sangat diperlukan untuk dapat menguasai atau mengoperasikan suatu komputerisasi, tentunya ada spreadsheet. Nah, yang ketujuh adalah mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Contohnya adalah Mayop. Lalu saya akan menjelaskan kualifikasi 3 tentang teknisi akuntansi pratama. Nah, lingkup aktivitasnya yaitu menyelesaikan masalah dan atau pekerjaan di bidang pada entitas jasa pedagang berskala kecil atau menengah dan atau tanpa aktivitas teknik. Lalu ada 3 kompetensi yang harus dimiliki, yaitu yang pertama mengelola kartu piutang, yang kedua mengelola kartu utang, dan yang ketiga mengelola kartu persediaan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teknisi akuntansi muda. Teknisi akuntansi muda yang dimana lingkup aktivitasnya menyelesaikan masalah di bidang akuntansi pada entitas bidang jasa atau dagang yang berskala kecil, menengah, dan lebar. Dan untuk teknisi akuntansi muda ini
harus memiliki dua kompetensi ini, yaitu yang pertama proses dokumen dana cash kecil atau petty cash, terus yang kedua full proses dokumen dana di bank yang menggunakan giro. Nah, untuk punya Candle akan memberi beberapa cara atau tips untuk menjadi lebih profesional. Yang pertama ini adalah kita harus datang ke tempat kerja dengan tepat waktu sesuai yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Oke, jadi kalau punya Kathleen ini setelah kita sampai di tempat bekerja, jangan lupa untuk selalu merapikan ruangan atau meja yang akan kita gunakan. Karena kalau tersusun rapi dan ringkas akan lebih enak dipandang dan kita pun merasa nyaman gitu bekerjanya. Mantap. Nah, saya akan memberi tips untuk menjadi orang yang ganteng. Enggak, bercanda. Untuk orang yang rapi di tempat kerja, jadi kita mencek satu-satu atribut yang kita pakai dari atas sampai bawah dan harus terlihat rapi saat kalian ingin pergi ke kantor. Yang penjelasan dari kelompok kami, terima kasih sudah menyaksikan. Dan kami juga mengucapkan Bintang ID Bapak Izin, bahwa outline dan Mbak